dua narasumber kita ini sudah hadir semua, Prof. Richard dan Prof. Siti Fadilah sudah hadir. Silakan Prof. Richard untuk menyampaikan mengenai concern dari penyebaran telur nyamuk Aedes aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia. Ya, terima kasih Dr. Kun. Jadi awalnya itu di-trigger dari berita di Surat Kabar Bali bahwa pemerintah daerah akan melepaskan 200 juta nyamuk di Denpasar Utara, Selatan, Barat, dan Timur selama 28 minggu. Alasannya bahwa nyamuk ini bisa memberantas demam berdarah, ya, menurunkan demam berdarah. Nah, kemudian setelah mempelajari hal itu, saya menghubungi beberapa kawan yang expert ya dari luar negeri mengenai ini, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah bukan genetic engineering, tapi genetic drive yang lebih berbahaya lagi. Karena genetic drive itu nyamuknya disisipin dengan bakteri, namanya Wolbachia, dan ada aturan yang mengatakan convention buat biosafety, bahwa gene drive itu tidak boleh dirilis di udara bebas. Itu convention internasional. Nomor dua, saya mengirim WhatsApp kepada Menteri Kesehatan untuk mengkaji lagi program ini, karena kita tidak tahu hasil research-nya. Nah, untuk itu Menteri Kesehatan dengan sangat baik hati mengirimkan expert-expertnya yang melakukan penelitian mengenai nyamuk Wolbachia ini, yaitu peneliti-peneliti dari Universitas Gadjah Mada. Jadi 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu diadakanlah pertemuan antara saintis-saintis dari Universitas Gadjah Mada dan saintis-saintis dari dalam negeri dan luar negeri yang mempertanyakan, termasuk saintis dari Bali itu Dr. Chok, ya, yang dari Dr. Chok, yang dari dia ahli demam berdarah. Di situ banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Misalnya pertanyaan, apakah nyamuk ini sudah ada risetnya kalau menggigit manusia setelah 5 tahun clinical trial-nya ada nggak? Nggak ada. Memang dia bisa menekan demam berdarah, tapi dampak terhadap ekosistemnya dikatakan yang meneliti pihak ketiga. Nah, lalu dia tanyakan lagi, apakah nyamuk-nyamuk yang demam berdarah kalau sudah dikontaminasi oleh nyamuk yang ada Wolbachia-nya itu tidak menimbulkan resistensi. Pertanyaan ini diajukan mengingat saya mengenal seorang profesor dari Udayana, ya, Dr. Ketut, dia itu ahli etnologis. Dia waktu itu terlibat dengan Indonesian Rice yang zamannya Pak Harto, IR9, di mana padi itu dibikin imunitasnya supaya tinggi, akibatnya hama wereng yang menyerang menjadi lebih galak lagi. Lalu sampai jadi IR10, IR11 karena dia menjadi monogenik, istilahnya monogenik. Nah, saya tanya, sampai berapa itu? Ya, kita sampai IR39 tuh. Kalah terus kita. Orangnya makin lama makin galak. Jadi cara penyelesaiannya gimana? Kita kembalikan lagi. Resistensinya kita turunin, padi itu menjadi poligenik, sehingga werengnya juga jinak. Lalu saya tanya, analoginya gimana dengan nyamuk? Sama juga. Kalau nyamuk demam berdarah kita coba berantas dengan nyamuk Wolbachia, mungkin tahun pertama, 2 tahun pertama dia akan turun. Tapi tahun ketiga, keempat, dia akan mempunyai homeostasis yang akan melawan. Ya, dan kalau dia akan melawan, makin galak lagi. Nah, jadi yang itu belum diteliti. Nah, kalau kita lihat di Singapura, penelitiannya itu di lab. Nah, hal-hal seperti ini yang kita pertanyakan kepada para ilmuwan di Universitas Gadjah Mada, dan saking serunya pertanyaannya itu, satu-satu mereka keluar dari forum, nggak bisa melanjutkan. Yang memimpin Profesor Utari karena nggak bisa menjawab. I cannot stay long, but I'm sorry. It's okay, Bu. But you summarize very well, Bu. Yeah. Very well. Thank you, Pak, Ibu. Sorry, Richard, I have to go.
Oke, Pak Warsito, Yes, thank you very much. No, any thank you very much. information, just take me, just email. Akhirnya mereka sebelum keluar mereka mengatakan harap dipisahkan, kita hanya melakukan riset saja. Tapi soal pelepasan di Bali itu bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Ya. Sekarang nyamuk-nyamuk seperti ini sekarang dilepas di Amerika. Di Amerika itu nggak ada malaria. Kenapa harus dilepas nyamuk-nyamuk seperti ini? Nah, kita mengkaji lagi lebih dalam. Ternyata Bill Gates tahun 2010 mempatenkan ya bagaimana mengkomputerisasi manusia dengan ditransmisikan sehingga menjadi computerized. Sekarang di computerized. Jadi tahun 2010 dia patenkan. Dan untuk penyebaran nyamuk ini, kalau baca itu juga sudah dipatenkan dan tidak bisa didispute paten itu. Tidak bisa didispute. Luar biasa kan, dia punya paten nggak bisa didispute. Dan kalau saudara-saudara perhatikan, tahun 2024 akan bikin pabrik vaksin di Bali untuk malaria. Nah, jadi melihat titik-titik seperti ini, kita akhirnya melaporkan kepada Badan Keamanan Nasional. Apakah pelepasan nyamuk oleh Departemen Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Departemen Ketahanan, sudah berkoordinasi dengan BAIS, sudah berkoordinasi dengan BIN. Dan nyamuk-nyamuk ini juga sudah dilepas di Semarang, dilepas di Jogja. Sekarang kenapa Bali yang menjadi perhatian? Karena saya saat ini berada di Bali 2 bulan terakhir ini, saya melihat banyak orang-orang asing yang di sini yang sangat ketakutan dengan ini. Dan mereka mengatakan ya, bahwa kalau nyamuk Bali diserang oleh nyamuk-nyamuk seperti ini, maka turis akan membatalkan kedatangannya. Dengan membatalkan kedatangannya, akibatnya para pekerja di sini tidak akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, 2 minggu yang lalu ada pertemuan dengan Asosiasi Serikat Pekerja. Ya. Jadi, Bali itu adalah wajah Indonesia. Orang luar negeri banyak tidak tahu mengenai Indonesia, tapi tahu mengenai Bali. Jadi ketika akan terjadi sesuatu dengan Bali, maka yang kena ada dampaknya adalah seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami mengadakan beberapa pertemuan seperti ini, bukan yang mau membatalkan, tapi setidaknya untuk Bali ditunda dulu. Ya, kalau bisa ada tempat-tempat lain lah silakan, tapi Bali terlalu risikonya terlalu besar. Dan selama 2 bulan terakhir ini, saya melihat riset dari Departemen Kesehatan mengatakan bahwa meningkatnya populasi demam berdarah, padahal bukan endemi, sangat rendah sebenarnya ya. Itu disebabkan karena cuaca. Coba kita lihat, kalau saudara-saudara perhatikan 1 bulan terakhir ini di Bali, banyak sekali brimob-brimob, ya, banyak sekali chemtrail. Kalau you lihat air sekarang ini sudah tinggal separuhnya. Jadi kalau Bali kebakaran, air nggak ada, ya, air nggak ada. Coba saudara perhatiin, saya punya dokumentasinya, saya dokumentasi itu. Di Sanur, di Kuta, brimob-brimob, lalu pemadam kebakaran, kapal-kapal terbang yang bikin chemtrails, ya. Nah, saya melihat pola ini sama dengan di Maui. Di Maui, pada bulan Maret dilepaskan nyamuk, juga seperti ini, dan 5 bulan kemudian, bulan Agustus tidak bisa dikontrol. Dan akibatnya apa? Memang waktu itu juga air persis keadaannya kayak di Bali, nggak ada air, sehingga pemadam kebakaran nggak bisa kerja. Akhirnya rumah-rumah yang tidak ada nyamuknya itu diberi petak biru, dan rumah yang lain Maui dibakar, bukan terbakar itu, dibakar. Bayangkan ya, posisi Maui itu seperti Bali juga, tempat turis, dia juga island ya, ke pulau. Saya lihat pattern-pattern ini, pattern-pattern yang jangan dibilang ini teori konspirasi ya, tapi kok nyamuk tiba-tiba tersebar di berbagai banyak negara. Dan yang cilakanya, ini disponsori oleh World Mosquito Program yang terdiri hanya dari 12 negara yang akan menjadi kelinci percobaan. Negaranya antara lain namanya Kiribati. Pernah dengar nama negara Kiribati? Kiribati, New Caledonia, Fiji, Vanuatu, kayak gitu, termasuk Indonesia. Ya. Dan kalau memang concernnya adalah dengue fever itu belum menjadi epidemi dan sangat kecil ininya korban karena itu. Dan kemudian kami mengusulkan sebaiknya dana-dana itu dipakai lebih baik, berikan kepada masyarakat untuk membersihkan
parit-parit, ya. Berikan dengan fumigasi, karena 3 tahun terakhir ini setelah COVID tidak ada fumigasi. Kenapa kita harus diserang dengan 200 nyamuk? Saudara-saudara bayangkan, di Bali ini tempat orang meditasi, tempat turis. Kalau kita meditasi, ada 1 nyamuk aja sudah mengganggu kita. Sekarang ada 2 nyamuk, ada 3 nyamuk, ada 4 nyamuk, ada 5 nyamuk, ada 6 nyamuk, ada 7 nyamuk, ada 8 nyamuk. Ini baru sampai 8 nih saya hitung. Ini 200 juta, saudara-saudara. Nah, modus operandinya, nyamuk-nyamuk ini ditaruh di dalam gelas, dan gelas ini dibagikan kepada 44 desa, kepada masyarakat, yang berisi telur nyamuk. Nah, nanti masyarakat dikasih instruksi, harus kasih pil, kasih air, 2 minggu kemudian bertebaran di rumahnya, puluhan ribu nyamuk gitu. Nah, masyarakat kan nggak tahu. Saya berkumpul dengan beberapa wartawan senior, saya kasih tahu, nggak tahu. Saya ketemu dengan Profesor Yuda Tirga, baru dengar. Coba saudara-saudara sampling aja, saudara-saudara ke berbagai tempat tanya, atau ada program nyamuk nggak? Nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya soal ke Profesor Yuda, minta petunjuk ke beliau, karena beliau itu pernah di pemerintahan selama 9 tahun sebagai dirjen, juga sebagai rektor, dan beliau itu sangat spiritual, dan wawasannya luas sekali. Saya minta guidance lah dari beliau, dan beliau mengatakan, wah Pak, ini kita harus kasih tahu nih, orang-orang di kampus harus kita tahu, mahasiswa-mahasiswa harus dikasih tahu. Saya kira ini saatnya bahwa kita sebagai intelektual di Bali dan sebagai pemuka tokoh masyarakat melakukan sesuatu supaya program ini bisa di-delay di Bali. Karena waktunya tinggal sebentar lagi, tanggal 13 November. Demikian, saudara-saudara, mudah-mudahan informasi awal ini bermanfaat. Nanti Profesor Siti Fadilah bisa melanjutkan. Kembali ke moderator, Pak Kun. Itu, Prof, melepaskannya pakai apa toh? Pakai kapal terbang atau pakai apa? Oh enggak, Bu. Itu di dalam gelas, itu telurnya dikasih ke rakyat ya. Jadi rakyat nanti menandatangani, dia setuju gitu. Lalu gelasnya lalu dikasih pil, lalu ada petunjuknya, pilnya harus dimasukin di dalam gelas dengan sedikit air. Sudah itu ditunggu 2 minggu, nanti dia nyebar sendiri gitu. Ya itu, ya. Cuma rakyat ini kan, saya bicara lah beberapa kelompok masyarakat, mereka bilang mereka takut melakukan itu karena pada waktu COVID itu ada musician yang namanya Jering ya, lalu dia against dengan vaksinasi, lalu dia akhirnya ditangkap. Tapi itu kan beda kasusnya ya soal COVID. Kalau COVID kan memang waktu wabah gitu. Kalau ini kan nyamuk endemi aja belum, Bu. Ya. Dan kalau kita lihat 10 tahun terakhir, itu grafiknya turun, Bu, di seluruh Indonesia gitu. Turun selama 10 tahun terakhir. DBD. Iya, DBD, Bu. Turun jauh. Bu. Jadi saya nggak mengerti kenapa dilakukan. Kecuali kalau dia 10 tahun terakhir naik. Ini dia ada di bottom. Nah, di ya, ada di bawah. Ya, di bawah sekarang ada lonjakan sedikit karena cuaca. Tapi masih jauh di bawah dibandingkan 10 tahun yang lalu. Waktu zamannya Ibu tuh lagi tinggi-tingginya tuh waktu itu tahun 2000. Ya, betul. Ya, Peaknya. Sekarang turun jauh, Bu. Dan saya kira itu turun karena waktu Ibu jadi menteri itulah melakukan tindakan-tindakan sehingga dia turun. Ya. Jadi cara itu efektif dikali kopi saja. Ya. Baik. Ya. Ya. Saya punya pengalaman memang sekarang itu di mana-mana semakin banyak nyamuk ya. Waktu kemarin saya ke Semarang ya, padahal itu di dalam suatu restoran yang ada AC-nya. Jadi di dalam setiap 1 jam itu karyawan restoran nyemprotin semprotan nyamuk di dalam ruangan ber-AC. Iya. Dan begitu terus ya. Ini kan memang jadi mengganggu kita yang ada di dalam. Dan ya mereka melakukan itu karena banyak sekali nyamuk. Dan saya coba tanya ya teman-teman yang ada di daerah sekitar Semarang dan juga even di Jakarta Barat dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa wah sekarang kok banyak nyamuk ya. Tidak seperti sebelumnya. Nah ini yang juga menjadi concern kita ya. Kalau sudah semakin banyak nyamuk ya, penyebaran ini semakin masif, ini bagaimana? Kelambu hanya untuk malaria. Untuk malaria ya, iya. Dan Zika, malaria dan Zika. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu kalau pagi sampai sore itu dia bawa nyamuk chikungunya atau demam berdarah. Mereka kalau ada demam berdarah chikungunya nggak ada. Kalau ada chikungunya demam berdarahnya tidak ada.
Jadi harus satu doang. Nah, kemudian kalau malam dia bawa Zika Oh, untuk iya. Japanese Swallow. Tapi anyway, pemakaian kelambu itu efektif karena mencegah kita dari malaria, mencegah kita dari Zika. Zika. Jadi sekaligus gitu. Ya. Betul, betul. Ya, tipe kita ada yang golongan darah O, A atau AB gitu. Apakah mereka sudah meneliti itu? Dan juga terhadap lingkungan gitu ya. Apakah mereka sudah meneliti itu? Bagaimana Prof ini mengenai penelitian mereka dari UGM tersebut? Ya, saya baca penelitiannya ya. Jadi mereka melepaskan nyamuk-nyamuk itu di beberapa desa yang prevalensinya tinggi, sudah itu dilihat turun. Hanya itu aja. Ya, dilihat dari berapa yang masuk ke hospital, berapa yang kena penyakit. Tetapi terhadap golongan darah tidak ada penelitiannya sama sekali. Bahkan ketika itu Pak Kun hadir ya kepada Dr. Wiranto, kita tanya ini gimana kalau orang digigit. Dia bilang nggak apa-apa, saya digigit nggak apa-apa. Bukan itu maksud kita. Clinical trial-nya ada nggak? Efek setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ada nggak? Lalu kami sampaikan juga kalau kita mau mencoba sesuatu metode atau vaksin atau whatever, itu kan harus ada clinical trial, ya, harus ada in vitro, harus ada in vivo, lalu ada clinical phase 1, clinical phase 2, itu ada nggak? Nggak ada clinical phase 1, 2, 3 itu nggak ada gitu. Jadi langsung dicoba di Jogja ya kepada, itu kan sudah in vivo, nggak bisa begitu gitu. Belum clinical phase 1, itu masih tingkatan lab. Kalau lab itu masih tahap awal banget gitu. Jadi kaidah-kaidah itu pun secara objektif, karena kebetulan background saya ilmuwan, saya lihat ini nggak mengikuti kaidah-kaidah itu gitu. Lalu ketika ditanya efek terhadap ekosistem bagaimana, dia bilang kita nggak meneliti itu, yang meneliti pihak ketiga yang lain. Reportnya saya belum baca yang itu ya, apa yang diteliti gitu. Tapi dari hasil diskusi kemarin juga kita tahu untuk lebah itu akan terpengaruh lebah itu. Ya, jadi serangga-serangga lain juga akan terpengaruh. Misalnya madu, orang yang bekerja dengan menternakan lebah dan madu, how is the effect? Ya, nah kita coba lihat ya di Brasil dilakukan seperti itu, dan di Brasil ketika dilakukan eksperimen itu telur-telur itu mengambang di telur-telur itu terdapat juga di air, dan airnya mengkontaminasi tanaman dan mengkontaminasi ada manusia yang minum. Dan ketika si ibunya hamil, seorang wanita hamil, ketika bayinya lahir, kepalanya menjadi mini hidrosefalus dan kakinya ensefalitis. Ya, hal-hal moral dari itu. Di Brasil ketika itu dilepaskan, juga tidak ada penelitian seperti itu. Dan jangan lupa ya, bahwa nyamuk-nyamuk, telur nyamuk ini untuk hidup, dan sampai nyamuk menggigit kita. Kenapa? Nyamuk yang menggigit kita kan itu nyamuk yang hamil. Nyamuk yang hamil menggigit kita karena dia perlu darah. Nah, jadi untuk telur-telur nyamuk ini, dia perlu makanan darah. Ya. Nah, oleh karena itu pemerintah bekerja sama pemerintah Indonesia dengan pihak Brasil. Ya, satu company di Brasil untuk bikin pabrik darah yang akan menghasilkan setahun itu, tahun pertama itu 50 juta, saya lupa angkanya, 50 juta satuannya saya lupa, dan akan meningkat terus dan akan diekspor, itu akan jadi income. So, jadi di balik itu ada kelihatan ada satu bisnis yang besar tanpa memperhatikan lebih dulu terhadap manusia, ya, jadi lebih mementingkan bisnisnya. Coba bayangkan Indonesia mau bikin ya pabrik telur nyamuk, can you imagine that? Pabrik telur nyamuk jutaan dolar. Saya pernah di pemerintah, ini bagi saya is gila ini seperti ini ya untuk diekspor. Kita lebih baik mengekspor bahan-bahan baku mentah kita, diberikan nilai tambah, diproses baru diekspor. Ini nyamuk, can you imagine? Apa kita sudah begitu desperate? Jadi menjawab lagi pertanyaan mengenai penelitian tadi, pertama tidak ada apa, itu disebarkan ke satu daerah, sudah itu dilihat bagaimana. Kalau di Singapura nggak begitu. Kalau di Singapura ada nyamuk-nyamuk berdarah, di lab dibikinnya. Dibikin di lab, lalu dilihat populasinya jadi bagaimana. Ya, mereka lihat nurun tahun pertama, tahun kedua, tapi tahun ketiga sampai 3 tahun naik sekali, belum tahun keempat, tahun kelima. Jadi ada perbedaan cara. Ya. Dan di Singapura itu memang akhirnya pemerintahnya memutuskan untuk tidak melepaskan nyamuk-nyamuk itu di masyarakat. Pertama, karena ekosistemnya belum diketahui.
Mereka punya lab jauh lebih canggih dari kita. Bagaimana kita mau meneliti mengenai ekosistemnya? Tadi seperti Ibu Siti Fadila bilang, satu butterfly atau satu lebah ini bisa mengakibatkan typhoon. Nomor dua, kenapa juga tidak dirilis? Karena mereka tahu masyarakat Singapura, citizennya, akan berontak, akan marah, nggak akan setuju. Nah, oleh karena itu, karena di Bali begitu, ya, dan kita size-nya lebih besar dari Singapura, kenapa kita tidak menyuarakan concern kita? Karena ini bukan untuk generasi kita aja, tapi untuk anak cucu kita. Nah, saya ada ilustrasi yang menarik ya. Saya tempoh hari ketemu wartawan sangat senior ya, yang saya sudah kenal lama, orang Bali. Ketika saya sampaikan ini sebagai wartawan nggak pernah dengar. Lalu saya bilang ini, bagaimana ya ini caranya you sebagai wartawan untuk memberikan informasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Lalu dia mengatakan gini Pak, saya ini tersinggung katanya ya, dia bilang. Karena pemerintah pusat mengatakan semua yang kita program dari pusat ke Bali pasti berhasil. Saya bilang, kenapa kamu harus tersinggung? Harusnya bangga dong berhasil. Enggak Pak, kita dianggap bodoh, dia bilang gitu. Semua apa aja kita jadi kelinci percobaan. Pasti berhasil, yang bagus berhasil, yang jelek berhasil. Lalu saya tanya, kenapa masyarakat Bali diam? Saya bilang kalau begitu. Dia bilang lebih karena budaya kita itu peaceful, natural dengan alam. Ya, tapi kalau itu begitu, lalu saya bicara sama Profesor Yuda Triguna, menarik banget. Beliau ini kan punya YouTube channel, bicara mengenai spirituality. Beliau waktu itu mengatakan kepada saya, jadi Pak, kalau ada orang yang berbuat kurang ajar atau mau mengganggu kita, ya kita senyum aja, karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Yang kedua, kalau dia masih melakukan lebih tinggi lagi tingkatannya, maka kita berpaling saja. Yang ketiga, kalau kita diperlakukan lebih jelek lagi, maka kita lari aja menjauh. Lalu saya sampaikan diskusi yang menarik dengan Profesor Yuda Triguna. Saya bilang, Pak, tapi kalau kita mau dibunuh gimana? Apakah kita juga harus lari? Oh enggak, ada lagi yang keempat. Puputan. Gitu. Apa itu Pak? Wah, saya didukit. Jadi pembicaraannya menarik banget. Saya bilang, wah orang Bali bukan penakut ya, berani banget. Iya Pak, tapi kita peaceful dulu. Tapi kalau udah kebangetan, saya bilang, itu Pak. Dan beliau kan ahli antropologi and so on ya. Kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih Prof. Kemudian ada juga hal yang menarik Prof. Jadi mengenai penyebaran nyamuk ini tentunya kan juga karena jumlahnya jutaan tadi sampai ratusan juta. Apakah semuanya difabrikasi di Indonesia atau mungkin sudah mulai kita mengimpor telur nyamuk dari luar karena kebutuhan penyebaran ini ya? Kalau permasalahan berikutnya, kalau kita impor, apakah kita yakin yang diimpor telur nyamuk itu tidak disusupi atau diselundupi misalnya nanoteknologi ataupun salah satu penyakit ataupun yang lainnya? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita gitu. Kemudian siapa yang memverifikasi ini? Pertanyaannya bagus banget ya. Ya. Jadi sekarang ini untuk sementara yang program ini itu kan perlu darah ya. Nah darahnya itu setahu saya dan saya baca itu kerjasama dengan Brasil yang memang dia memproduksi darah untuk nyamuk-nyamuk. Nah tapi kita akan dapatkan bantuan technical assistant, nanti kita akan buat pabrik, kita bikin dulu sendiri di sini. Soal apakah itu nanti disusupi, itu tidak ada karena yang menerima itu kan pemerintah, kita tidak tahu, makanya perlu transparansi. Ya, nah saya kira concernnya Pak Kun itu sebaiknya disampaikan kepada national security kita, gitu ya. Karena pada tahun 2017 ada perjanjian di antara menteri di kabinet bahwa kalau sebuah departemen, sebuah ministry mau melakukan sesuatu, maka dia harus berkoordinasi. Setahu saya tidak ada koordinasi ini dengan kesehatan, dengan departemen pertahanan. Setahu saya tidak ada koordinasi dengan BAIS, dengan BIN. Karena buktinya kemarin waktu kita ke BAIS, mereka nggak tahu mengenai ini, malah berterima kasih sekali kita kasih tahu. Jadi kita harus concern karena perang sekarang ini bukan perang lagi dengan pakai nuklir, tapi memakai bioweapon. Saya nggak mau mengarah ke sana, tapi tren saat ini memang begitu, ke sana saat itu. Dan Bali posisinya sangat strategis dan bisa mempengaruhi ekonomi bukan hanya Bali, tapi ke seluruh Indonesia.
Mudah-mudahan menjawab, Pak Kun. Ya, Mbak, menjawab sekali, Prof. Ya. Jadi Ibu banyak Siti sekali. Fadila, tolong Ibu ceritakan pengalaman Ibu, khususnya kepada masyarakat Bali waktu mau dijadikan kelinci percobaan dengan 950.000 vaksin itu, Bu. Dan akibatnya apa, dan sekarang gimana akibatnya? Ya akibatnya sekarang di sana Yang Ibu stop programnya, tapi ketika Ibu nggak menjabat lagi itu diteruskan, dan mungkin Ibu Ya. bisa cerita sedikit, Bu. Saya cerita dari awal ya. Ya, tiba-tiba ada program untuk memvaksinasi, mengimunisasi bayi dan anak-anak itu 950.000 di Bali. Nah, kenapa di Bali saya nggak tahu. Mestinya karena Bali itu kota internasional ya. Nah, terus kemudian saya stop dan saya apa sih ini? Oh ternyata ini adalah vaksin Japanese encephalitis. Padahal di Indonesia itu kalau encephalitis atau radang otak itu tidak disebabkan oleh virus Japanese. Biasanya kalau radang otak disebabkan oleh karena TBC kalau di Indonesia. Kenapa dikasih imun ini? Siapa bilang kalau di Bali ada kayak gini? Di Bali nggak pernah ada itu. Nah, tapi saya stop. Saya nyesel sekali kenapa vaksinnya tidak saya musnahkan gitu loh Pak. Tapi aku mikirnya waktu itu kan itu duit. Tak musnahkan nanti gimana gitu. Jadi cuman saya sembunyi, saya perampas aja ditaruh di Depkes gitu. Saya lengser, nampaknya diteruskan oleh menteri berikutnya. Ya sudah. Akibatnya sekarang Bali di Indonesia itu mempunyai penderita apa namanya catatan prevalensi Japanese encephalitis yang tertinggi. Japanese encephalitis itu mungkin Zika itu yang untuk orang dewasa. Tadi Ibu menanyakan kenapa Bali yang 150.000. Saya juga bertanya kenapa Bali untuk ini ya, Wolbachia ini. Karena di dalam rencana strategisnya Departemen Kesehatan, Bali itu nggak ada. Ya, itu kota-kota lain. Loh tiba-tiba kenapa ada Bali gitu sekarang gitu ya. Nah itu yang membuat itu tidak sesuai dengan rencana. Itu nanti saya kirimkan ke Ibu dan kawan-kawannya. Nggak ada Bali. Tapi sekarang kenapa tiba-tiba ada Bali? Kalau cuma berdarahnya turun, tapi timbul apa lagi kita nggak tahu. Nah itu yang saya belum tahu apa yang akan. Tadi Ibu sudah sampaikan sebenarnya kalau demam berdarah ditekan, chikungunya akan naik kan? Ya. Malaria juga akan naik. Dan kita harus patut memperhitungkan kenapa mau dibikin vaksin untuk malaria di sini. Saya bisa bayangkan kalau nyamuk-nyamuk demam berdarah ditekan populasinya, nyamuk-nyamuk seperti malaria akan merajalela gitu nanti, atau cikungu akan itu harus ada penelitiannya Bu ya, tapi logic thinking mengatakan seperti itu. Ya, dari tadi dampak-dampak yang akan atau bakal terjadi. Saya membaca ada satu serangan nyamuk terhadap pesawat terbang di Meksiko. Ya. Jadi di dalam kabin pesawat itu banyak sekali nyamuk, bahkan dengan adanya itu penerbangan itu menjadi delay dan akhirnya disemprot di dalam pesawat tersebut yang tadi bisa juga menyebabkan permasalahan kesehatan dengan menghirup semprotan nyamuk tersebut ya. Jadi ini hal-hal sampai saat ini mereka belum tahu kenapa kok bisa ada serangan nyamuk begitu banyak di dalam satu pesawat ya di Meksiko itu. Nah ini yang hal-hal yang Pak Kun, begini Pak Kun. Kenapa Meksiko? Karena Meksiko termasuk salah satu dari 12 negara di bawah World Mosquito Program. Di sana udah dilepaskan. Itu akibatnya. Gitu. Nggak terduga. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk dia terbang dari Kolombia. Itu memang di Meksiko ada program ini karena dia termasuk 12 negara itu termasuk Indonesia gitu. Ya. Saya jelaskan sedikit ya. Di Jogja tadi seperti disampaikan oleh Bu Siti Fadila, memang menurunkan demam berdarah berhasil 77%. Tapi seperti saya sampaikan juga, apakah ada penelitian kalau kita digigit setelah 5 tahun apa ada hasilnya atau tidak? Ada penelitian di Italia menunjukkan bahwa itu
efeknya negatif ya di beberapa daerah kecuali di Sisilia ya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh temperatur. Dan itu masih dalam bentuk belum konkret. Jadi sesuatu yang belum konkret kok mau kita coba gitu ya. Itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua tadi Ibu Grace sampaikan memang perlu kita data-data sains, tapi ada yang lebih bagus dari data sains, yaitu convention ya. Tadi seperti disampaikan, seperti Pak Profesor Darmawan menyampaikan, bahwa pasien sudah punya hak untuk menentukan apa yang dia mau, itu dilindungi oleh Helsinki Protocol. Ya, pasien punya hak, bukan dokter, dia mau milih apa gitu ya. Jadi kalau saya punya demam berdarah, saya nggak mau pakai nyamuk, saya punya hak. Itu dilindungi dan itu sudah diratifikasi itu. Kemudian ada namanya protokol Cartagena. Ini kan termasuk namanya gene drive. Jadi kita kalau mau ke scientific lagi, kita ambil aja penelitian dari Jogja yang belum dia lakukan apa. Kita nggak usah membuktikan lagi. Mereka yang punya kewajiban membuktikan sudah melakukan ekosistem nggak. Kalau nggak terlalu lama, waktu kita cuma 2 minggu. Yang kita pertanyakan adalah, apakah mereka mengikuti protokol Cartagena dan Nagoya yang mengatakan gene drive tidak boleh disebar melalui udara karena sangat berbahaya. Oleh karena itu saya pernah mengatakan kepada waktu Zoom yang lalu, mengatakan kan bagus Jogja berhasil. Memang luar biasa sekali bagus. Mereka berhasil menciptakan nyamuk yang paling berbahaya di dunia. Kenapa? Karena itu dilepaskan di udara terbuka dan itu nggak boleh, itu protokolnya. Jadi secara hukum dia akan lebih cepat bagi kita kalau kita mengumpulkan segi protokol dibandingkan dengan kalau scientific, perdebatannya. Dan kalau saintifik, kita sudah melakukan di Gladiator Bangsa, lari orang UGM-nya. Profesor itu dia hanya diskusi 20 menit lari, Profesor Farisito lari. Karena pertanyaan-pertanyaan kita itu basic saya, pertanyaan sekarang nggak bisa mereka jawab. Mereka aja bilang, lihat paper ini, saya nggak mau lihat paper, kamu jelaskan. Kamu sudah bikin clinical trial nggak untuk ini? Nggak dijawab. Jadi, ini pertemuan yang kesekian ini itu bukan tiba-tiba, tapi kita sudah bertemu langsung, saya sudah bicara langsung dengan Menteri Kesehatan. Dia mengatakan bahwa kita ini penganut teori konspirasi. Saya bilang enggak, menurut saya juga orang pemerintah, bukan teori konspirasi. This is basic science research-nya nggak dipenuhi. Kalau menurut saya ya nggak dipenuhi. Efek ekosistemnya mereka bilang pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Mereka nggak tahu. So, kalau kita harus mengumpulkan itu lagi, Bali besok tanggal 2 minggu yang lain udah akan disebar sekian puluh juta. Jadi kalau harapan saya sebenarnya yang disampaikan oleh Profesor Dharma itu benar banget. Itu soal consciousness. Ya, meningkatkan consciousness, level kesadaran. Saya mau cerita sedikit mengenai consciousness ya. Consciousness itu bisa diukur dari 0 sampai 1000. Itu kan consciousness suatu hal yang kualitatif, tapi bisa dikuantifikasikan. Bisa dikuantifikasikan dari 0 sampai 1000. Kalau kita lihat consciousness masyarakat dunia 7 miliar ini, dari 0 sampai 1000, consciousness-nya cuma 200. Cuma 200. Dan 85% masyarakat di dunia itu di bawah 200. Hanya 15% yang di atas 200. Ya. Nah, saya menganggap kawan-kawan yang di sini adalah orang-orang yang di atas 200, yang 15% itu. Kenapa? Walaupun populasinya sedikit, tapi dia bisa memberikan consciousness kepada masyarakat yang level consciousness itu di bawah 200. Nah, tiap manusia punya individu consciousness. Kalau kita berkumpul, jadi individu consciousness-nya Pak Agung, Pak Profesor Siti, Grace, saya itu berbeda. Tapi kalau kita berkumpul secara grup, ada yang namanya group consciousness. Ya, individu, ada yang namanya pulau consciousness. Bali punya consciousness. Ada yang namanya Indonesian consciousness. Ada yang namanya Republic consciousness. Beda, consciousness bangsa Indonesia sama bangsa Cina beda. Consciousness kota Surabaya 50 tahun yang lalu sama kota Surabaya sekarang berbeda. Ya, nah, sekarang ini kan saya katakan 200 itu apa? 200 itu courage. Jadi 85% masyarakat di dunia itu di bawah courage. 200 itu courage. Ya. 150 itu anger. 100 itu fear. 50 guilty, 25 itu shame. 0 bunuh diri. Nah, hanya orang-orang yang di atas 200 punya courage, mau nggak kita bersuara? Saya jelaskan sedikit ya, supaya you mengerti arahnya. 200, 300 itu trust. 400 itu reason. Jadi kita berargumentasi soal ini, bukan seperti kayak Profesor Darman mengatakan, adalah ini saya setuju, tapi berdasarkan consciousness. Ya, kita berargumentasi dengan reason, 400.
Dan itu harus punya courage. Kalau kita usul ini, usul itu, tapi kita nggak punya courage, nggak bersuara, berarti consciousness kita di bawah 200. Statistic wise, ya, di Indonesia, masyarakat yang paling tinggi level kesadarannya di mana? Di Pulau Bali. Berarti seharusnya di atas 200. Mungkin masyarakat Bali 300, trust dia, kalau saya ukur 300. Tapi punya reason nggak? Nah, oleh karena itu, menaikkan level consciousness bangsa atau satu kelompok, inilah ujian kita. Kita sebagai yang 15% di sini, kita mau nggak menaikkan level rata-rata kesadaran masyarakat kita yang rata-rata di bawah 200. Saya bicaranya konkret dan bisa kita ukur. Ya. Satu orang yang punya level kesadaran 400, dia bisa menaikkan 90.000 orang di atas 200. Kan misi kita kan begitu sebenarnya. Harus dengan reason. Di atas reason, 500 itu love. Jadi love, kasih itu cuma 500, jauh di bawah 1000. Ada lagi yang lebih tinggi dari love. 525, apa itu? Joy, sukacita. Nah, jadi kita melakukan ini, seperti tadi kata Profesor Yuda, harus dengan beradab dan harus dengan sukacita kita lakukan ini. Ini opportunity kita untuk menaikkan level consciousness dari Bali ini, dan mudah-mudahan akan menyebar ke Indonesia. Kalau orang bisa lihat Bali berani seperti ini, yang dianggap, tadi saya bilang, wartawan itu bilang, kita ini saya malu dibilang Bali ini, kalau dibikin program apa aja, nurut aja, seolah-olah kita bodoh. Enggak, kita ini belajar dengan nature, tapi kita tunjukkan, kita juga punya reason, kita juga punya love, kita punya sukacita. Kita lakukan ini karena kita love bangsanya, dan kita sukacita menaikkan level kesadaran mereka. It's not about like and dislike, it's a mission of everyone. Tugas kita lahir di bumi ini untuk menaikkan level consciousness setiap orang. Dan saya kira Bali, karena dia pulau yang sangat spiritual, akan lebih mudah bagi kita. Oleh karena itu, walaupun waktu kita cuma 2 minggu, saya optimis kita bisa melakukan ini. Sangat optimis. Beda kalau saya lakukan di kota lain yang level kesadaran yang di bawah 200. Bali udah di atas 200. Ada puputannya. Nggak ada filosofi suku bangsa yang ada puputan. Cuma Bali yang ada itu. Coba aja cek. Maaf ya Bu Tina, ini kan program dari Departemen Kesehatan. Ya. Kementerian. Jadi kalau mereka melakukan sosialisasi yang seperti ini kan bertentangan sama program mereka kan. Jadi saya kira ini harus ada sosialisasi dari gerakan masyarakat, dari tokoh-tokoh intelektual seperti Profesor Yuda, Profesor Ramawan. Seperti saya ya, saya ini 2 bulan di sini, tapi kan saya bukan orang Bali, saya nggak ngerti sistemnya. Kita ambil contoh ya, saya bicara sama wartawan-wartawan di sini, 20 wartawan. Saya bilang gimana mensosialisasikan? Apakah bisa melalui Banjar? Mereka mengatakan nggak bisa Pak melalui Banjar. Kenapa nggak bisa? Karena Banjar itu udah bekerja untuk pemerintah lokal. Jadi kalau dari pusat kasih ke lokal, Banjar nggak mau ikut. Oke, saya ketemu lagi dengan seorang ibu-ibu tokoh masyarakat. Gimana Bu? Bisa nggak melalui Banjar? Nggak bisa. Melalui siapa? Melalui istri para Banjar. Karena Banjar itu tunduk sama istrinya. Jadi memang kita harus melakukan sosialisasi dengan cara-cara yang cerdik, ya. Nah, kan mereka mengatakan demikian ya. Salah satu artis yang saya terima, Bapak ini kan bukan orang Bali. Bapak ini kan seorang dari luar Bali. Orang Bali itu karakternya beda Pak, secara antropologi. Ya. Orang Denpasar Utara, Mas Selatan, approach-nya beda. Orang Denpasar Barat sama Buleleng, approach-nya beda. Makanya saya direkomendasikan ketemu dengan Profesor Yuda untuk nanyakan itu. Ya. Nah, jadi kan yang paling tahu kan sebagai orang Bali. Nah, sekarang ini kan banyak tokoh-tokoh kampus, ada yang dari kampus. Kenapa ini nggak disosialisasikan kepada mahasiswa-mahasiswa? Ya. Karena kita untuk protes kan kita perlu bergerak, dan yang bisa bergerak kan mahasiswa. Apa kita harus bayar preman-preman? Kan nggak begitu. Ya, ini kan soal kesadaran, bukan soal bisnis. Nah, saya kira kampus itu kan obor daripada kemajuan, obor daripada kesadaran. Kenapa tidak disosialisasikan para tokoh-tokoh yang dari kampus ini, sosialisasikan kepada para mahasiswa? Ya, mereka, inilah misi mereka, bukan hanya belajar aja, mereka concern nggak dengan keadaan sosial seperti ini. Kalau mereka berani, mungkin satu saat mereka akan jadi pemimpin bangsa. Jadi saya menghimbau lah untuk teman-teman dari Menara Gading, dari kampus, untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa, and make plan gitu ya. Karena waktu kita tinggal 2 minggu gitu. Saya saran gini ya, terima kasih Prof. Saya saran gini ya. Ini karena saya bukan orang Bali ya, tapi bapak-bapak, ibu-ibu ini kan orang Bali. Kalau sekarang cukup pada 10 orang aja membuat petisi, kita diterima dengan DPRD. Cukup 10 orang. Kalau di Jakarta saya bisa bikin 1000 orang gitu ya. Cukup 10 orang. Concern itu akan diterima oleh DPRD. Kenapa?
Dan 10 orangnya juga kita harus lihat yang harus ya seperti Profesor Surya Dharma, Profesor Yuda, and so on ya, yang punya kredibilitas dan tokoh masyarakat. Salah satunya juga dari Dr. Cho. Jadi saya kira kalau kita, karena waktu kita udah ticking ya, bisa nggak melalui forum ini, mungkin Profesor Surya Dharma atau Profesor Yuda, bisa mengkoordinasikan 10 orang aja ya. Dan ini kan disupport oleh gerakannya Ibu Fadilah ya. Kita minta waktu untuk hearing dengan parlemen, ya, DPRD aja lokal, dengan argumentasi yang disampaikan oleh Pak Surya Dharma dan yang lainnya, dengan aturan-aturan yang lainnya. Saya rasa juga orang-orang DPRD itu nggak tahu mana ini. Kalau mereka tahu, harus kita kasih informasi. Ada nggak di sini yang punya network untuk ke DPRD Bali? Kenalan. Kalau datang yang dari Udayana, datang dari tokoh pemuka agama, akan beda, akan diperhatikan. This is serious things loh. Ya, lakukan ini mungkin, semaksimal mungkin. Kita masih punya cukup waktu kok. Ada nggak di antara kita yang punya network ke DPRD? Karena saya undang 3 orang anggota DPRD, mereka nggak datang. Dan dianggap katanya pro dengan rakyat. Ya, so how we do that? Karena kita nggak mungkin menggerakkan, paling yang bisa bersuara mahasiswa, cuma itu aja, parlemen atau mahasiswa. Sejarah kan di masa lalu begitu. Ini orang-orang kampus bisa nggak memberikan informasi kepada orang-orang mahasiswa di kampus, and let's say what they wanna say. Tapi kita lakukan secara beradab. Setuju nggak? Kalau nggak, pertemuan kita sia-sia. Waktu kita cuma 2 minggu. Kita harus ketemu dengan parlemen, kita harus ketemu dengan... Saya secara pribadi itu hampir tiap hari itu, saya ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, saya lobby istrinya untuk kasih tahu kepada Banjar, istrinya Banjar, dan mereka mulai melakukan itu. Ya, sekarang nyamuk-nyamuk itu disimpan di satu tempat, di puskesmas di satu tempat, di Denpasar. Apa yang mau kita diam aja. Next 2 years, 3 years, anak-anak istri kita, cucu kita digigit, something happen, kita nyesel. Ini momen kita, ini moment of truth. Kalau enggak kita nyesel. Waktu ticking terus. Nah, saya harap saudara-saudara punya concern seperti saya yang bukan orang Bali gitu. Karena saya melihat gitu, saya bisa melihat gitu akan terjadinya apa. Sama seperti waktu COVID ini, tanya Inggris. Saya sudah melihat. Saya bilang jangan divaksin. Dia divaksin. Kenapa? Saya sudah melihat gitu, seperti ini. Mempelajari dengan cukup lama. Ya. Ini patternnya udah jelas banget. Dan kalau kita ke DPRD, kalau ada, karena saya nggak kenal satu pun orang DPRD di sini, saya akan ikut gitu. Saya bisa bersuara, saya akan menyampaikan, siap untuk di-challenge. Kira-kira gitu, Profesor Surya Dharma.